Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari Manufactory. Manufactory ini salah satu brand Korea ya. Mungkin di sini nggak terlalu nge-hype seperti produk-produk Sambaimi ataupun COSRX. Ini juga sebenarnya produk The Manufactory pertama yang aku coba. Namanya Galactomycin Essence. Jadi ini bentuknya pipet seperti serum ya, tapi ini sebenarnya essence. Ini isinya 12 ml, jadi ini travel size-nya ya. Kalau nggak salah yang full size-nya itu isinya sekitar 55 ml, jadi cukup besar sih yang full size-nya. Kalau saranku, cobain travel size-nya dulu. Lagi pula yang botol seperti ini biasanya kalau kita buka tutup terlalu sering, itu kan dia ada resiko terkontaminasi. Kalau terkontaminasi kadang efektivitasnya bisa berkurang. Jadi menurutku sih, mending yang travel size yang kecil-kecil seperti ini aja. Kemudian untuk teksturnya sendiri, ini menurutku cukup ringan, tapi rasanya nggak yang benar-benar ringan seperti air, tapi ada rasa sedikit emoliennya. Jadi ada rasa seperti face oil yang sangat ringan. Jangan dibandingin sama yang benar-benar face oil yang thick ya. Ini seperti face oil tapi ringan. Karena komponen utamanya itu urutan pertama ada Galactomyces ferment filtrate 97%. Jadi memang komponen utamanya Galactomyces, bukan water. Makanya rasanya walaupun dia ringan, tapi bukan ringannya air, tapi ringannya rasa Galactomyces yang agak-agak ada rasa emoliennya itu tadi, yang seperti face oil yang sangat-sangat ringan. Nah, untuk layeringnya, karena dia terasa seperti face oil yang ringan itu tadi, ada rasa-rasa sedikit emoliennya, itu agak mikir sih kalau aku makainya. Jadi nggak bisa yang bisa di layering tanpa mikir tuh enggak. Jadi kalau mau layering ini aku agak-agak mikir, karena itu tadi ada rasa seperti emolian, ada rasa seperti face oil. Biasanya yang rasa-rasanya seperti agak-agak oily itu kita taruhnya di belakang, jangan taruh di awal. Walaupun namanya essence ya, walaupun ini namanya essence, tapi biasanya aku pakai sebelum moisturizer, persis sebelum moisturizer. Karena apa? Karena itu tadi ada rasa emoliennya, ada rasa-rasa seperti oily-nya walaupun sedikit. Karena ini kalau layeringnya nggak pas, dia bisa nyebabin peeling. Makanya biasanya kalau aku pakai ini juga aku nggak terlalu banyak layering sih, cuman seperlunya aja. Biasanya malah aku kadang skip serum, aku nggak pakai serum, cuman pakai ini aja. Kalau mau pakai exfoliating toner dulu bisa, exfoliating toner, hydrating toner, kemudian pakai ini, kemudian langsung pakai moisturizer. Jadi nggak perlu pakai serum. Kalau aku sih seperti itu, karena kalau terlalu banyak layeringnya biasanya dia peeling. Ini walaupun rasanya agak-agak seperti ada emoliennya, ada rasa seperti agak oilnya sedikit, itu tetap bisa dipakai di pagi hari sih, nggak masalah. Mau dipakai pagi malam bisa. Untuk klaimnya sendiri, jadi di sini disebutkan kalau essence ini bisa untuk melembabkan, kemudian menyeimbangkan kadar minyak di wajah, mengurangi penampakan pori, kemudian meningkatkan tekstur kulit dan juga membuat kulit nampak lebih glowing. Kalau menurutku sendiri, dari ingredients-nya dulu ya, aku mau bahas sedikit dari ingredients-nya. Yang pertama kan dia ada 97% Galactomyces ferment filtrate. Jadi Galactomyces ini termasuk salah satu jamur yang memang dimanfaatkan untuk sebagai produk skincare, sebagai produk untuk kecantikan kulit. Nah, Galactomyces ini dia punya beberapa fungsi. Fungsi dari Galactomyces itu dia bisa melembabkan, dia juga bisa berfungsi sebagai antioksidan, dia bisa untuk mengurangi penampakan pori, kemudian dia juga bisa untuk mencerahkan. Nah, di samping manfaat-manfaat dari Galactomyces tadi, sebenarnya Galactomyces ini ada semacam efek samping bagi kalian-kalian yang memiliki alergi sama Galactomyces. Jadi Galactomyces ini bisa menyebabkan kemerahan kalau kalian memang sensitif atau nggak cocok dengan Galactomyces. Biasanya yang alergi dengan Galactomyces itu yang alergi dengan jamur, karena kan memang Galactomyces sendiri itu jamur ya. Jadi kalau kalian yang memang ada gangguan masalah kulit yang disebabkan oleh jamur, itu kemungkinan nggak cocok dengan Galactomyces. Kemungkinan ya, karena sama-sama jamur di sini. Oke. Yang kedua itu ada niacinamide 2%. Nah, niacinamide 2% ini gimana? Cukup atau enggak sih niacinamide kok cuma 2%? Sebenarnya sih niacinamide 2% itu masuk cukup-cukup aja. 2%, 3%, 5% itu masih oke lah, masih bermanfaat, masih berefek di suatu skincare. Nggak harus 10% kok. Apalagi kalau kalian yang kulitnya agak sensitif, memang sebaiknya memulai niacinamide dari 5% ke bawah.
Nah, di sini niacinamide 2%, seperti kalian ketahui ya, niacinamide itu kan fungsinya macam-macam. Dia bisa mengontrol kadar minyak di wajah, dia bisa membantu mencerahkan, dia juga bisa membantu mengatasi masalah jerawat. Nah, kalau di sini karena dia fungsinya agak-agak mirip sih menurutku sama fungsinya galactomyces. Jadi mereka memang seperti sinergi, seperti bekerja sama, memaksimalkan efek atau manfaat dari essence ini menurutku dengan adanya niacinamide sama galactomyces. Tapi memang lebih ke mencerahkannya sih, karena galactomyces sendiri juga fungsinya lebih ke fungsi mencerahkan. Tapi nanti aku akan bahas lagi lebih dalam mengenai manfaat yang aku peroleh dari essence ini. Next itu ada Xanthoxylum piperitum fruit extract, namanya agak susah sih. Jadi Xanthoxylum piperitum fruit extract, kemudian ada Pulsatilla koreana extract dan Usnea barbata extract. Ini sebenarnya 3 ingredients ini itu dipatenkan menjadi satu. Jadi biasanya 3 ingredients ini itu digabungkan dalam satu produk. Jadi seperti memang teman-temannya lah, memang satu paket 3 ingredients ini. Itu dia punya nama, semacam nama populernya, namanya Uronapre. Aku sendiri nggak tahu singkatan dari apa, karena ini kan memang dari K-Beauty Products itu menamakan 3 ingredients ini Uronapre. Nah, dia punya fungsi, jadi produk-produk ini tuh punya fungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, membantu mengatasi masalah jerawat, kemerahan, kemudian juga dia membantu mengatasi masalah kulit sensitif, iritasi. Dia juga bisa mempromote wound healing, jadi mencetuskan proses penyembuhan kulit. Next, yang keenam itu ada Hamamelis virginiana extract atau witch hazel. Witch hazel ini memang biasanya suatu ingredients yang sering ada di dalam produk yang memiliki fungsi anti akne. Jadi memang dia membantu mengatasi masalah jerawat. Biasanya dia punya fungsi untuk mengontrol minyak dan juga membuat pori nampak lebih kecil. Tapi witch hazel ini ada orang-orang yang mudah teriritasi ya, jadi kalau nggak cocok sama witch hazel biasanya memang bisa menyebabkan kulit kemerahan atau iritasi. Kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat itu mirip seperti hyaluronic acid, tapi kalau acid itu dalam bentuk asam, kalau sodium itu dalam bentuk garam. Nah, bedanya itu kalau yang sodium hyaluronik dia partikelnya lebih kecil, makanya dia bisa menembus ke kulit lebih dalam lagi. Jadi kemampuan melembabkannya itu lebih daripada hyaluronic acid. Walaupun intinya sama ya, mereka fungsinya sama-sama untuk melembabkan. Oh ya, sodium hyaluronat ini ada yang alergi ya. Jadi kalau alergi bisa menyebabkan kemerahan atau iritasi pada wajah. Tapi sih sejauh ini sepertinya nggak terlalu sering ada orang yang alergi dengan sodium hyaluronat. Oke, itu tadi ingredientsnya ya. Sebenarnya ingredientsnya nggak banyak sih, cuma sekitar 7 ingredients aja. Biasanya produk-produk yang bagus itu, menurutku, itu yang ingredientsnya nggak terlalu macam-macam sih. Jadi cuman yang penting-penting aja, nggak terlalu banyak additives-nya. Nah, dari yang aku jelasin tadi, ingredients-ingredients itu, mungkin kalian bisa sedikit menyimpulkan ya. Sebenarnya banyak ingredients yang bagus, tapi, ada tapinya, tapi beberapa ingredients tersebut risky kalau menurutku, agak beresiko, karena ingredients yang tadi aku sebutin itu ada beberapa, sebagian malah itu yang bisa menyebabkan alergi, khusus bagi yang memang alergi, memang yang nggak cocok dengan ingredients itu. Jadi produk ini tuh menurutku yang cocok bakalan cocok banget, tapi kalau yang ternyata nggak cocok sama ingredientsnya ya kemungkinan itu tadi bisa menyebabkan kemerahan ataupun iritasi. Aku mau bahas pengalamanku selama aku menggunakan produk ini ya. Sebenarnya karena ini cuma 12 ml, nggak terlalu banyak ya, jadi aku pakai ini kayaknya nggak nyampe sebulan dia udah habis. Nah, kalau manfaatnya, yang pertama kali aku pakai ini, dalam 1 kali pemakaian, salah satu efek yang aku rasain adalah pori-pori kelihatan mengecil dan bersih. Kemudian kulit juga rasanya itu tampak lebih glowing. Jadi benar-benar mencerahkannya, efek memudarkan noda bekas jerawatnya itu sangat-sangat terasa. Walaupun baru sekali pemakaian ya, aku udah bisa ngeliat itu. Makanya aku langsung, wow bagus banget ini ternyata. Karena jarang kan produk yang
mau menyamarkan noda bekas jerawat, tapi sekali pakai itu sudah kelihatan. Menurutku jarang sih, ya ada tapi nggak banyak, biasanya perlu waktu. Nah ini benar-benar sekali pakai kelihatan, makanya setelah pertama kali pemakaian aku langsung suka, ini pasti produk aku bakalan suka. Benar, dia juga bisa membantu mengatasi masalah jerawat, dia juga bisa mengontrol kadar minyak di wajah, jadi wajah kerasa lembab tapi nggak terlalu oily, tapi juga nggak kering. Karena tadi kan aku bilang kan, ini rasanya agak-agak seperti face oil, rasanya agak-agak seperti ada rasa emollientnya. Nah itu yang bikin lembab, terutama untuk kalian-kalian yang butuh produk anti aging ya. Menurutku ini cocok sih, ini produk bener-bener mantep. Kenapa? Pertama dia bisa ngebantu masalah jerawat sama pori-pori juga. Kedua dia bisa bantu mencerahkan dan juga bisa bantu memudarkan noda bekas jerawat. Dan ketiga menurutku dia juga punya fungsi melembabkan, walaupun nggak efek anti aging secara langsung ya, tapi menjaga kelembapan itu kan termasuk salah satu fungsi utama yang kita butuhkan dalam produk anti aging. Itu kan salah satunya melembabkan, dan biasanya melembabkan yang sifatnya emollient, karena semakin bertambah usia biasanya produksi minyak kita akan semakin berkurang, jadi kulit terasa kering. Nah ini pas banget sih menurutku, kita dapat banyak manfaat dalam satu produk. Makanya aku bilang kan tadi, aku kalau pakai produk ini nggak layering macam-macam. Buat apa? Toh satu ini bisa mewakili banyak produk, dia bisa melakukan banyak fungsi. Jadi daripada pakai produk anti akne sendiri, pakai produk untuk yang mencerahkan sendiri, pakai produk yang untuk melembabkan sendiri, pakai ini aja satu. Selesai, semuanya beres. Aku benar-benar, ini termasuk produk, mungkin salah satu produk favoritku tahun ini sih, karena nemuin produk yang bener-bener bagus itu menurutku cukup jarang. Aku nyobain banyak produk tapi rata-rata sih biasa aja, oke, bagus, oke, gini, ya gitu, tapi gini, tapi ada kekurangannya, ada plus minusnya, ada yang bagus sih tapi ya masih ya biasa aja lah. Ada yang nggak ngefek sama sekali, kebanyakan malah nggak gitu ngefek ya. Produk-produk yang kita pakai itu jarang kan kita nemuin produk yang benar-benar cocok, benar-benar suka. Tapi ini salah satu penemuan tahun ini, kayaknya salah satu produk favoritku tahun ini, Galactomyces Niacin Essence dari Manyo Factory. Kalau ditanya kekurangannya apa, kekurangannya satu tadi yang aku sebutin, dia ada resiko peeling. Jadi kekurangannya dia memang kurang versatile. Kalau mau layering agak mikir, makanya saranku tadi nggak usah kebanyakan layering, nggak usah layering macam-macam. Toh satu ini bisa mewakili banyak fungsi dari banyak serum, dari banyak produk. Buat apa kita layering macam-macam? Toh fungsi yang kita inginkan kan udah bisa dipenuhi dari satu produk. Jadi ya satu aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak, ngapain? Terus kalau menurutku, kalau ditanya ini recommended atau enggak, sangat recommended. Kalau ditanya lagi mau repurchase nggak, kemungkinan besar iya. Tapi aku mau ada produk lain yang mau aku habisin dulu, jadi mungkin nantinya pada akhirnya aku akan balik lagi ke sini sih menurutku. Karena ini bagus banget. Very recommended. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.